Nomor 26. Nah, nomor 26 ini berkaitan dengan pertumbuhan penduduk. Nah, kita tahu data seperti ini. Yang ditanya pertumbuhan penduduk di daerah X. Datanya ada kelahiran, kematian, dan penduduk awal. Berarti ini tergolong kepada pertumbuhan penduduk alami. Adapun rumusnya adalah kelahiran dikurang kematian per penduduk awal dikali 100. Kelahirannya kita tahu ada 5.000 jiwa. Kematiannya ada 2.000 jiwa. Kita kurangi 5.000 kurang 2.000, hasilnya 3.000. 3.000 per penduduk awalnya ada 20.000. Nah, ini dikali dengan 100. Nah, ini bisa kita coret aja. Oke, berarti 3.000 dibagi 200. Nah, 3.000 dibagi 200 itu hasilnya sekitar 15. Ya, 15%. Oke, jawabannya yang A. Yang ditanyakan bermacam-macam ya tentang perhitungan penduduk. Bisa jadi yang ditanyakan adalah kepadatan penduduk. Kalau rumus kepadatan penduduk itu adalah jumlah penduduk dibagi dengan luas wilayah. Ini untuk kepadatan penduduk. Selanjutnya sering juga ditanyakan tentang sex ratio. Ya, sex ratio itu rumusnya jumlah penduduk laki-laki per perempuan kali 100. Nah, sering juga ditanyakan tentang beban ketergantungan. Itu rumusnya adalah jumlah usia non-produktif dibagi jumlah usia produktif kali 100. Nah, untuk usia non-produktif ini biasanya dari 0 sampai 14 dan besar dari 65 tahun. Sedangkan yang produktif itu usia sekitar 15 sampai 64 tahun. Nah, itu beberapa perhitungan yang berkaitan dengan kuantitas penduduk. Konsep pembangunan yang akrab dengan sebutan The State of Economic Growth yang dikemukakan oleh Rostow ya. Nah, kita udah sering mendengar tentang teori Rostow ini, di mana Rostow membagi pembangunan itu ada 5 proses atau tahap, yaitu tahap tradisional, tahap prakondisi lepas landas, tahap lepas landas, jadi dia ada 5, tahap menuju kematangan, dan tahap konsumsi tinggi. Jadi ada 5 tahap yang disampaikan oleh Rostow. Untuk tahap tradisional, itu masyarakat memenuhi kebutuhannya, itu hanya untuk konsumsi sendiri. Nah, jadi jika ada melakukan usaha, seperti pertanian dan lain-lain, itu hanya untuk melengkapi atau memenuhi kebutuhan sendiri. Sedangkan untuk prakondisi lepas landas, masyarakat mulai berpikir tentang cara-cara baru. Di sini mulai masuk yang namanya teknologi. Untuk lepas landas, itu yang dominan di sini adalah adanya kegiatan industri sebagai ciri khas kegiatan di kota. Untuk menuju kematangan, itu masalah industri dan pendapatan itu udah membaik. Nah, di konsumsi tingkat tinggi, bagian industri, pendidikan, serta teknologi di sini canggih. Jadi masyarakat dapat membeli barang-barang yang dibutuhkan sesuai keinginannya. Tahap konsumsi tingkat tinggi. Soal berikutnya. Gambar di atas menunjukkan fenomena. Nah, ini adalah proses yang berkaitan dengan perubahan-perubahan pada mortalitas dan fertilitas atau pada kematian dan kelahiran. Nah, ini biasanya merupakan pengertian dari transisi demografi. Nah, transisi demografi ini memiliki proses seperti pada gambar di atas. Ada yang awalnya pra-industri, tahap industri, nah ada sesudah industri, nah di tahap 4. Nah, ini memiliki ciri khas masing-masing. Jika kita lihat, yang warna merah ini adalah angka kematian, dan yang hijau ini adalah angka kelahiran. Dari sini kita dapat mengamati kira-kira bagaimana keadaan penduduk pada waktu itu. Untuk di tahap 1, nah atau dikenal juga nih stasioner tinggi, itu kelahiran di sini tinggi, kematian juga tinggi. Selanjutnya di tahap kedua di sini itu biasanya kelahiran tinggi, nah kematian mengalami penurunan. Untuk di tahap ketiga itu kelahiran mulai turun, nah kematian juga turun, namun masih seperti ini. Nah kalau di kelahiran kan dia nampak ya turunnya. Selanjutnya di tahap 4 itu kematian dan kelahiran sama-sama turun. Provinsi Kalimantan Utara merupakan pemekaran dari Provinsi Kalimantan Timur. Oke, danau meninjau merupakan contoh nyata danau tektonik, tektovulkanik, alami, vulkanik, reruntuhan. Nah, ini danau meninjau.
Ya, nah danau meninjau itu merupakan contoh dari danau vulkanik. Lanjut soal nomor 31. Proses mass wasting yang paling cepat adalah yaitu rockfall. Nah, runtuhan batuan, guguran batuan ya. Jadi, mass wasting ini merupakan sebuah proses pergerakan massa batuan. Pergerakan massa batuan yang dipengaruhi oleh 3 faktor penting. Di antaranya ada lereng, kemiringan lereng, sangat berpengaruh, ada gravitasi, ada air. Nah, 3 faktor ini mempengaruhi proses pada mass wasting. Mass wasting itu ada beberapa proses, diantaranya landslide. Ini atau bahasa kitanya tanah longsor. Terusnya mud flow. Ini artinya aliran lumpur. Soil creep. Soil creep ini juga diartikan sebagai rayapan tanah. Ada juga air flow ya. Air flow ini diartikan sebagai aliran tanah. Jadi yang paling cepat kekuatannya adalah rockfall ya ketika terjadi proses mass wasting. Nomor 32, tanah yang berwarna merah biasanya berasal dari Nah, ini berkaitan dengan tanah dan pertanian biasanya nih. Nah, tanah yang berwarna merah itu biasanya disebabkan oleh mineral hematit. Nah, untuk mineral limonit itu menyebabkan tanah berwarna kuning. Mineral silikat itu menyebabkan tanah berwarna putih. Oksida besi itu biasanya tanah berwarna hijau. Mineral lilianit biasanya tanah itu berwarna biru. Lanjut, makna yang tepat mengenai crop rotation adalah menanam tanaman dengan sistem teras untuk mencegah erosi. Sistem teras berarti ini adalah terasering. Ya, menanami lahan mengikuti garis kontur sehingga akar dapat menahan tanah. Nah, ini merupakan contoh dari contour farming. Membajak lahan searah garis kontur sehingga terbentuklah alur-alur horizontal. Nah, ini merupakan contour plowing. Selanjutnya yang D, bercocok tanam dengan membagi bidang tanah yang sempit dan memanjang mengikuti garis kontur. Nah, ini merupakan contoh dari contour strip cropping. Jadi jawabannya adalah yang E. Ya, crop rotasi itu adalah proses pergantian jenis tanaman agar tidak kehabisan unsur hara. Lanjut, Vladimir Koppen membuat pembagian iklim berdasarkan kondisi, tadi udah kita bahas, temperatur dan curah hujan. Jawabannya C. Kalau ketinggian itu adalah Junghun. Jenis vegetasi ini juga Junghun ya, biasanya di samping ketinggian ada vegetasinya. Jumlah sinar matahari ini klasifikasi iklim fisik. Bulan basah dan kering ini Smith-Ferguson. Hutan mangrove dapat tumbuh subur bila wilayahnya memiliki syarat memiliki muara sungai dan delta yang baik, ya. Kontak langsung dengan arus pasang surut. Tidak ya, karena akan terganggu dari segi kekuatannya di sini dari mangrove akar-akarnya. Selanjutnya daerahnya landai dan datar, ya. Aliran sungai banyak mengandung lumpur, ya, dan kadar garam air laut berkisar 10-30 ppm. Jawabannya adalah B, yang kecuali ya kontak langsung dengan arus pasang surut. Nomor 36. Perhatikan grafik di bawah dengan teliti. Nah, ini untuk soal-soal OSK atau OSP bahkan KSN tuh sering untuk menganalisis grafik, diagram. Ya, biasanya kemampuan kita juga diuji di sana tentang bagaimana memahami sebuah gambaran yang diberikan, data, terus apa kesimpulannya. Nah, untuk nomor 36, setiap tahun PDB per kapita Indonesia selalu mengalami peningkatan. Nah, ini jawabannya benar ya. Secara kita lihat kasat mata aja kan ada selalu mengalami kenaikan. Selanjutnya rata PDB pada tahun 2012 dan 2015 adalah 40. 2012 ada 35 juta, 2015 ada 45 juta. 45 tambah 35, ya nanti kita bagi dua hasilnya adalah 40. Oke, benar. PDB tertinggi pada tahun 2016. Benar. PDB terendah terjadi pada tahun 2011. Nah, ini salah ya, karena terendah di sini adalah tahun 2010. Jawabannya D kayaknya nih yang kecuali. PDB di atas menggunakan data 7 tahun PDB per kapita Indonesia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, jawabannya D. Lanjut soal nomor 37. Perkembangan kota yang sudah mengarah pada kegiatan industri dikenal dengan kota apa ya? Nomor 37. Nah, jawabannya adalah metropolis. Sedangkan kota yang sebagian penduduknya masih berorientasi agraris dikenal dengan polis. Nah, tahap perkembangan kota itu ada beberapa proses. Yang pertama ada eopolis, polis, metropolis. Kita buat kayak gini aja. Metropolis, megapolis, tiranopolis, dan nekropolis.
Di tahap eopolis, ini desa, ini masih sebuah desa. Dia akan menuju kota. Ada sifat-sifat desa di sini. Untuk bagian polis, itu adalah kota. Dia udah kota, tapi masih ada sebagian besar penduduknya yang bekerja sebagai petani. Untuk di bagian metropolis, nah ini adalah kota yang memiliki ciri khas industri. Untuk bagian megapolis adalah kumpulan dari beberapa kota metropolis. Nah, untuk bagian kota tiranopolis merupakan kota yang bercirikan adanya kekacauan, macet lalu lintas, kriminalitas. Nah, sedangkan kota nekropolis ini adalah kota mati yang sudah ditinggalkan penduduknya. Jadi jawabannya di sini adalah C. Lanjut soal berikutnya. Di bawah adalah faktor dalam menentukan pusat pertumbuhan kecuali sumber daya alam iya, sumber daya manusia iya, topografi benar, fasilitas iya, komposisi penduduk. 39. Asas tempat sentral menurut Walter Crystalyer K7 mewakili. Nah, Walter Crystalyer ini membagi asasnya berdasarkan hierarki atau tingkatan. K7 itu biasanya digunakan untuk wilayah pemerintahan atau administrasi. Jawabannya adalah yang A. Nah, untuk pasar itu biasanya terletak di K3. Nah, keempat ini biasanya untuk transportasi atau lalu lintas. Nomor 40. Syarat wilayah menjadi tempat sentral menurut Crystalyer adalah, nah jadi teori Crystalyer ini memiliki syarat ya, di mana wilayah berelief seragam dan ekonomi sosial penduduknya itu seragam juga. Oke, jawabannya A. Nah, itu anggapannya untuk teori Walter Crystalyer. Bertopografi variatif dengan syarat pendapatan penduduk sama, ini tidak tepat. Nah, oke. Lanjut soal nomor 41. Ditanya adalah mencari kemiringan, ya. Nah, kita rumus kemiringan itu adalah vertikal per horizontal dikali dengan 100%. Karena yang diminta di sini adalah persen. Kalau derajat berarti kita ganti dengan 360 derajat. Kita masukkan aja bahwa vertikal di sini beda tingginya adalah 300 meter. 300 meter V. Horizontalnya itu adalah jarak sebenarnya. Ya, cara mencari jarak sebenarnya berarti kita kalikan jarak pada peta kali skala 10.000. Nah, ini dikalikan dengan 100%. Nah, kita perhatikan dulu yang penting di sini satuannya. Ini kan masih meter. Berarti 300 meter kita jadikan ke senti, kita tambah nolnya 2. 3. Ini. Nah, 30.000 per 120.000 senti juga ya. Baru kita kali dengan 100. Nah, untuk memudahkan kamu, kita coret aja nolnya 3 di sini. Kita coret juga 3. Nah, berarti 30 kali 100, 3.000. Oke. 3.000 bagi dengan 120. Nah, hasilnya kalau nggak salah sekitar 25%. Jawabannya adalah D. Lanjut soal nomor 42. Setidaknya RTH atau ruang terbuka hijau untuk daerah terbangun di perkotaan berjumlah sekitar, nah ini seringkali soalnya keluar, itu adalah 30 ya. Nah, berarti ini salah, yang kedua ini 30 di perkotaan, dan rencana jangka panjang suatu kota itu biasanya 20 tahun. 30, berarti jawabannya adalah B. 30% dan 20 tahun. 43. Pusat administrasi kota dikenal dengan civic center, yang berkaitan dengan pemerintahan. Dan pusat semua kegiatan kota berkaitan dengan Central Business District atau CBD. Jawabannya yang C. 44. Menurut saudara, perbedaan utama desa dan kota adalah, nah jika ada soal seperti ini, kata kunci perbedaan utama desa dan kota adalah, kalau di kota itu yang dominan itu kegiatannya adalah industri dan jasa. Jadi kita tinggal cari aja jawaban yang sesuai. Oke, jawabannya yang D. Nah, kota menjadi hinterland bagi desa ini terbalik. Seharusnya desa lah yang menyokong kota ya, karena desa menghasilkan bahan-bahan pokok pangan yang dapat menyokong kehidupan di kota. Kota bercirikan heterogenitas, ini benar.
kota memiliki kepadatan penduduk tinggi, ini juga benar. Namun di sini yang ditanya adalah perbedaan utama. Nomor 45. Syarat pengembangan suatu daerah dijadikan pengembangan wisata berupa keindahan alam yang mumpuni, kesenian variatif, dan atraksi wisata unik dikategorikan kepada something to see. Yang dapat dilihat, sentak sedang ini yang dapat dibeli seperti souvenir. Nah, ini apa yang dapat kita lakukan sebagai turis di sana. Nah, ini penginapan dan lain-lain. Jawabannya adalah yang C, ya. Something to see.